makmum yang dengar itu dia tahu, oh imam cara bacanya begitu, panjangnya di mana, pendeknya di mana, makhrajnya seperti apa, sehingga makmum bisa mempraktekkan dengan apa yang dibaca imam. Kalau imamnya makhrajnya salah, bacaan panjang pendeknya salah, makmum ngikut apa yang dibaca si imam, dosanya terus berkelanjutan. Paham ya? Nah, hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus ini bapak yang suka makmum ngajarin ke anak-anaknya. Gitu? Ngajarin ke anaknya dengan cara yang salah juga. Anaknya ngajarin ke temennya. Loh, temennya ngajarin lagi ke temennya. Hadirnya dirahmati Allah, induknya si imam yang kurang bagus itu akhirnya jadi dosa jariah. Ya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ngimamin dosa nih, dia ngimamin dosa gara-gara siapa? Dulu ngikut sama imam yang sebelumnya. Bukan imam yang ini ya. Bukan. Ya, ini mah pokoknya ya walaupun kurang putih tapi ya nih sahib karib lah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fal aurah. Kemudian kata Imam Syafi'i, orang yang paling wara'. Kalau wara' secara umum ya tarku zina, tarku hawa, wa tarku dunya. Satu, nggak demen banget sama perhiasan, biasa saja. Ya, biasanya ya nggak demen sama terlalu mewah lah begitu. Ya, wara' itu cenderung tarku zina. Dia nggak suka yang harus gimana gitu, enggak. Tarkul hawa, mudah untuk meredam hawa nafsu, nggak gampang emosi. Ya, nggak gampang marah dan sebagainya. Tarku zina, tarku wa tarku dunya. Dan dia mengambil dunia untuk kepentingan umum, limaslahatil ummah, bukan untuk linafsi, bukan untuk dirinya, tapi cenderung untuk diri, untuk bisa lebih kuat ibadah. Ya, itu Arab. Orang yang seperti ini kan jarang, kan subhanahu wa ta'ala. Ya, orang seperti ini kalaupun ada maka itu yang afdol, alim dia, bagus bacaannya, mampu mengontrol emosinya, itu sebagus-bagusnya imam yang kita jadikan untuk melaksanakan sholat berjamaah kita. Fal aqdamu hijrat. Kemudian kalau memang kita nggak ketemu nih, yang alim nggak nemu, yang bacaannya bagus juga nggak ada di kampung kita, ya. Apalagi yang warok, ngerakus-rakus banget misalnya, kita nggak nemu deh ya misalnya, maka lalu yang mana? Fal aqdamu hijrat. Maka yang kalau memang nggak ketemu alim, nggak, bacanya juga kurang bagus, kemudian juga masih demen banget sama dunia, hadir rahmati Allah, boleh cari imam yang lebih awal hadir di kampung itu. Ya, nggak apa-apa bacanya nggak bagus, nggak apa-apa nggak warok, habis nggak ada lagi. Ya, nggak apa-apa dia bacanya kurang bagus, nggak apa-apa dia nggak alim, nggak apa-apa dia kurang warok. Yang penting dia adalah orang yang pertama hadir di kampung itu, yang pertama kali hijrah di kampung itu. Ada orang yang ternyata sama-sama datangnya bareng emang di kampung itu, orang pertama datang berdua tuh, orang pertama datang di situ. Atau sahibul qaryah, orang yang punya kampung lah bahasanya, ya sahibul wilayah, itu sama dia, bodohnya bareng sama bodohnya, ya, rakusnya ya sama gitu ya, gampang marahnya sama, memusuhan mulu berdua, ya subhanahu wa ta'ala, ya, datangnya di kampung itu juga sama. Maka lalu siapa yang berhak jadi imam? Tsummal asbaqu islaman, maka yang paling berhak yang duluan masuk Islam. Ya, yang duluan masuk Islam siapa? Si anak. Dari kecil emang Islam, berarti yang paling tua. Dia subhanahu wa ta'ala, berarti yang paling tua. Kemudian kalau memang itu nggak ditemukan juga, fal adhabu thauban, yang paling bersih dia punya baju. Paling bersih. Nih, ini penting. Ustadz harus bersih. Apalagi imam sholat harus rapi, bersih, rapi. Kira-kira ceremotan jangan.
freak buat imam. Jangan ya cari yang rada apik gitu ya. Dia punya pakaian macam-macam. Maka boleh nih yang ngimamin dia boleh punya baju yang bagus, boleh, nggak apa-apa. Ya, yang harga 2 jutaan satu. Ya, satu truk. Subhanahu wa ta'ala. Itu boleh, penting. Apalagi maaf yang jadi ustaz ya di kampung kita, ya memimpin tahlil dan sebagainya, maka boleh nggak apa-apa nggak apa-apa dia nggak ikutin sunnah, paling tidak ikut sunnahnya bersorban itu ya, sorban itu sunnah. Nggak apa-apa misalkan alasannya bukan karena sunnah, alasannya karena rapi, itu pun ikut sunnah. Jadi boleh pakai sorban. Jadi jangan kemudian misalnya asyhadu aja nggak pakai sorban, saya nggak, jangan ya. Karena kan selera, apa bisa jadi nih ustaz kok nggak pakai sorban, apa dia pundaknya emang pegel, apa kita nggak tahu, apa dia emang nggak punya, nungguin orang bagi doang. Ini tadi juga ada subhanahu wa ta'ala ya, ini ada subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bisa sholat itu pakai sorban, pahalanya lebih besar ya. Kayak kamu ini pulang dari umroh, nanti pulang itu pakai sorban, nggak apa-apa ya. Bukan gua pulang umroh, bukan ya, bawa pulang aja ya. Yang penting sorbannya tepat, jangan pakai serbet. Nah, itu sorban kotak-kotak begitu, mana baunya tengik banget. Itu topo kompor ternyata ya, subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, itu orang yang fal Allahu thawban, yang rapi bersih ya. Kalau sudah begitu misalnya, kalau misalnya nggak ketemu juga orang yang begitu, fil badan, orang yang resik dalam ngurusin badannya itu bersih ya. Warna kulit sih nggak jadi persoalan ya. Ada orang yang putih tapi jorok, ada kan gitu. Ada orang yang hitam tapi kelihatannya bersih, kan ada ya, ada subhanahu wa ta'ala. Nah itu pilih yang begitu ya, ada subhanahu wa ta'ala. Makanya resep kita lihat ustaz-ustaz sekarang kelihatannya gemuk-gemuk ya. Dulu kan waktu hadir di PW kurus-kurus kayak kurang vitamin begitu kan ya, ada subhanahu ya. Tapi masya Allah sekarang luar biasa, udah makin tahu mana sunnah mana tidak. Nah, itu sunnah. Jadi membuat tampilan itu lebih baik, itu sunnah. Begitupun pakai parfum, itu sunnah. Maka ustaz buat saya ya, itu wajib punya parfum. Ustaz banget. Ya Allah ya Rob, jangan ya. Ustaz itu kalau dideketin enak, orang seneng. Salaman gua wangi, bisa bau banget. Gitu. Tangannya bau betek kebo gitu. Ya, itu bisa taman mini doang itu. Subhanahu wa ta'ala. Terus dideketin ya, terus deketin bau kambing. Kita taman mini doang itu ya. Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya tapi. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu. Sebab saya begini, waktu saya pegang konsentrat gitu. Gak apa-apa lah cerita dikit ya. Itu konsentrat kan udah apa ya, gagal lah bahasanya, gagal fermentasi. Itu masya Allah, bengunya masya Allah. Karena tugas itu saya ambil juga. Itu saya pakai sabun, baunya gak hilang-hilang. Udah gitu saya harus ngisi ceramah itu kan subhanallah. Berarti saya ngisi ceramah juga. Itu saya umpetin, saya gak mau salaman. Masya Allah. Sebab saya juga udah jengah itu nyiumnya, apalagi orang gitu. Ya Allah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ustadz itu kudu resik ya, ustadz kudu resik. Awas, resiknya ustadz bukan di acara doang. Sebab ada ustadz acara mah rapi, kelar acara cebrik banget ya segala. Ya Allah, nggak pantas jadi orang dah. Jangan jadi ustadz, jadi orang nggak pantas. Kolor doang. Nih, iya Pak. Ya, nih Ustaz. Mana yang Ustaz? Ustaz kudu rapi juga. Subhanahu wa ta'ala. Di luaran pun sama, karena Ustaz pun bagaimanapun banyak mata melihatnya.
Ustaz nggak hadir ngaji ditanyain, jamaah mah biasa. Nggak hadir kan namanya jamaah. Ustaz nggak hadir ditanyain, subhanallah. Ustaz salah dikit aja, penilaiannya banyak. Ustaz tuh, makanya penting. Ustaz harus betul-betul jaga performa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya penting tuh Ustaz kalau ngaji ke PPA bawa mobil, Ustaz tuh. Ustaz bawa motor. Lagi miring banget. Mantap sudah. Ya hadirinnya Allah Tuhan. Supra. Ya. Ya penting tuh ya. Ada lagi Ustaz juga aspal itu. Punya Vespa. Saya yang main batu urusan. Mana dari Bulak Tinggi. Lumayan tuh jauh. Dorong lagi. Mogok. Ustaz tahu. Ya perlu nih penampilan. Ya sunnah. Bukan karena gaya-gaya, bukan itu sunnah. Ya ini karenanya ketika sholat nggak apa-apa, jamaah pakai sorban boleh, ya supaya tadi lebih afdal dia melaksanakan. Apalagi maaf seorang imam, ya misalnya kan yang sekarang ini ada Ustadz Wazi Ali, ada Ustadz Samin, ada Ustadz Junet, ada Ustadz siapa lagi, ada Ustadz Gozin ada. Itu saudara Gozin tuh dia jarang banget pakai sorban dia. Saya tanya emang saya nggak punya kan? Lu susah amat sih tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai Ustaz pakai sorban ya. Lagi pula begini, maaf Ustaz kalau udah pakai sorban rada berat dikit gitu. Di ongkosnya ya beda. Ya yang tadinya gocap nih misalnya, tambah jadi 55. Goceng doang. Lumayan goceng nggak dia? Hadirin Masyaallah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ustadz adalah imam di luar sholat. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah. Disampaikan oleh Rasulullah SAW supaya setiap orang ketika dia ngimamin paling tidak lebih rapi. Dulu di Al-Karomah itu ada 2 ustadz. Pertama kali saya hadir di Al-Karomah itu ketika ustadz sampai ke situ sholat tarawih ya. Apa nggak tahu apakah di sholat lain juga ada atau tidak. Itu ternyata ada gamis yang ketika dia ngimamin sholat dia ganti dengan gamis itu. Bener ya masih ada ya Al-Karomah dia dulu ya. Cuman sekarang nggak tahu. Udah enggak karena udah tahu setelah cecep gitu. Ya Ustaz Taman Mini gitu. Subhanahu wa Ta'ala gitu. Padahal dulu begitu, itu subhanallah. Maka boleh misalnya di Masjid Al-Hikmah ada gamis, Al-Mutaqin ada gamis. Ketika ngimami dia pakai gamis itu misalnya. Pakai ada kan jubah itu ya Ustaz Imam punya tuh ya. Yang keluaran tuh. Nah, itu subhanallah ya. Ntar paling biasanya amplop dikurangi. Itu lu pakai jubah gua gitu. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini paling tidak apa yang saya sampaikan, apa yang boleh disampaikan, apa yang saya sampaikan apa adalah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kajian-kajian fikih terkhusus buat siapa yang berhak menjadi imam. Oleh sebab itu hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terlanjur jadi imam, jangan kemudian dengan saya sampaikan seperti wah ngeri ini, enggak. Tapi ayo belajar, lebih banyak belajar lagi, karena bagaimanapun dengan cara itu insya Allah bukan buat siapapun, buat diri kita masing-masing supaya bisa lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita minimal jadi imam yang baik di rumah lah minimal ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam tiap kebaikan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita doakan terkhusus buat yang sedang sakit Bapak Dismat bin Kayat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, diberikan kesabaran dan ketabahan, dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya. Juga kita doakan untuk almarhum almarhumah, terkhusus buat almarhum keluarga besar Bapak Pak De Sukiman. Memang ada sofanya, Sukiman sofa. Ya sofa itu maknanya bersih.
Ya. Sofa itu maknanya bersih. Khudma sofa dama kadar, ambil yang bersih, buang yang kotor. Kata Nabi begitu. Bapak Pade Sukiman, ya terkhusus buat almarhum Bapak Markum bin Madrais, Ibu Jasmi bin Latif, Kang Supardi bin Markum, Yupartiem binti Markum, Wahyuni binti Dismat, juga seluruh almarhum almarhumah keluarga kita semuanya. Yang mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kubur raudhah min riyadil jannah. Ada hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, rahmna ya arhamar rahim, rahmna ya arhamar rahim, rahmna. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tawfiqan ba'da tawfiqa ma'suma. Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rizqan wa rahmatika birrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.